Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Bacalah Al-Quran, karena kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi ikhwan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai tahsin, saya muqaddimah sedikit ya. Biar bagaimana kenapa kita harus mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau ditanya kepada orang Islam, pasti dia menjawab, kitab kamu apa? Ya, pasti jawabannya kitab saya Al-Quran. Namun, apakah dia selalu mempelajari Al-Quran dalam kesehariannya, dia meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, atau dia membacanya nanti menunggu pada saat-saat tertentu, waktu-waktu tertentu. Contohnya misalnya yang sering kita melihat ketika menunggu datangnya bulan Ramadan. Jadi pada saat bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Ketika Ramadan berlalu, Al-Quran ditutup kemudian disimpan kembali. Kapan dibuka lagi? Menunggu Ramadan yang akan datang. Padahal dia tahu bahwa kitab pedoman kita adalah umat Islam adalah Al-Quran. Ya. Dan kita disuruh untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan perkataan manusia. Ya. Terkadang kita manusia kalau mencintai perkataan seseorang, itu kita ingin mencari karyanya. Apakah sudah keluar terbitan karyanya belum? Atau di mana terjual karya tersebut? Kita ingin membeli karena kita ingin membaca. Tetapi ini Al-Quran, ya, jamaah. Ini Al-Quran, sebaik-baik kalamullah, sebaik-baik perkataan Allah. Tapi kenapa kita tidak mau mempelajarinya? Apalagi berusaha untuk memahaminya dan menghafalnya serta mengamalkannya di dalam keseharian kita. Padahal kita yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman saya. Pedoman berikutnya apa? Al-Hadis, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa masih tidak mau mempelajari Al-Quran? Kalaupun sudah belajar, terus belajar dan terus belajar. Bukan berarti sudah bisa membaca Al-Quran terus sudah berhenti. Tidak. Kita dituntut untuk menaiki kualitas bacaan kita. Setelah itu berusaha untuk memahami. Setelah memahami, berusaha untuk menghafalnya. Ya. Karena ini kitab kalamullah. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Kitab itu yaitu Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, tetapi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat rugi kalau kita punya kitab tetapi kita tidak mau membacanya. Padahal kitab Al-Quran ini akan datang. Ini Al-Quran,
ya, kita lihat sebagai benda mati. Tetapi ini adalah perkataan Allah, firman Allah. Hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kesaksian terhadap orang yang selalu membacanya di dunia. Sehingga tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah kepada kita, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Dan di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an hujjatun laka au hujjatun alaik. Al-Quran itu bisa akan menjadi penolong buat dirimu atau bisa menjadi bumerang buat dirimu. Terkadang kita di dunia mengaku kitab saya Al-Quran, tetapi nanti di hari akhirat Al-Quran akan menuntut. Di saat kita ditanya, kitab kamu apa? Al-Quran. Kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, tidak membacanya, Al-Quran akan datang dan mengadu kepada kita. Mengadu kepada Allah, menuntut diri kita. Ya. Jadi kalau kita sudah beragama Islam, pelajari Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, La aqulu alif lamun harfun, walakinna alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Ya. Nabi tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf. Tetapi Nabi mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan kalau orang membaca, contohnya setiap hari kita membaca Al-Fatihah, sudah berapa huruf? Pernah kita menghitungnya? Berapa huruf yang kita baca? Ya. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan ditambah lagi menjadi 10 kebaikan. Ya. Dilipat gandakan terus. Ya. Itulah keutamaan daripada Al-Quran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita tidak mau mempelajari Al-Quran. Kemudian, belajar Al-Quran ini perlu kita ketahui, tidak segampang yang kita bayangkan. Terkadang ada orang belajar Al-Quran, yang penting saya bisa baca. Tetapi Al-Quran ini harus kita memahami kaidah-kaidah membacanya. Contohnya harus mengetahui ilmu tajwidnya. Kemudian makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Agar bisa mengeluarkan huruf itu sesuai pada tempatnya. Dan bisa sesuai dengan maknanya. Contohnya, ya, ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi kalau hak di situ kita pakai Alhamdulillah, ini salah. Dan sudah berubah makna. Makanya perlu kita mempelajari Al-Quran. Jadi mulai sekarang tanamkanlah di dalam hati bahwa saya ingin mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini dipelajari harus dengan kemauan, ya. Tidak asal ikut-ikut rame belajar, ya. Karena apa? Butuh waktu yang panjang, ya. Karena apalagi kita sudah ada yang sudah mulai tua, ada yang sudah dewasa. Ini proses untuk melatih makhraj itu kadang kaku. Dan tidak usah putus asa. Walaupun saya baca terbata-bata, kata Nabi akan mendapatkan 2 pahala, ya. Pahala dalam usaha membaca dan pahala dalam terbata-bata dia berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Tetapi kalau yang sudah bisa lancar, derajatnya naik. Ya. Ini keutamaan daripada Al-Quran. Ya. Jadi mulai sekarang, karena saya sendiri beberapa kali saya mengajar tahsin, ya. Walaupun saya tidak langsung mengajarkan tajwidnya, tetapi saya mendengar dan
menyimak bacaannya, kemudian saya rubah. Ya. Itu butuh waktu yang lama. Dan terkadang kita ingin baca, ingin cepat selesai. Baca besok harus cepat maju, cepat maju. Kalau saya mohon maaf, ya itu butuh kesabaran. Dan karena apa? Kalau kita belum bisa lancar terus kita maju, lama kelamaan kita tetap seperti biasa. Karena tidak ada perubahan. Karena kita ingin cepat selesai, cepat selesai. Jadi kalau belajar itu perlahan-lahan, bisa baru maju. Saya pernah mengajar orang itu ketika ketemu ayat bunyinya agak susah, ya, dia minta, Ustadz loncat dulu. Ya, tidak bisa. Ya. Kalau yang diloncat dulu terus yang susah tadi kapan mau dibaca? Ya. Justru ke belakangnya lebih susah lagi. Ya. Bahkan saya pernah mendapati adik-adik ya tingkat SD, ya, itu sampai berapa orang yang saya ajar itu sampai menangis. Ya. Karena apa? Lama saya majukan dia, harus saya ulangi dulu. Ya. Setelah itu maju, kemudian kembali lagi. Ya. Karena apa? Itu kita melatih untuk kelancaran baca kita. Ya. Nah, jadi itu metode yang saya ajarkan. Ya. Jadi saya harap mudah-mudahan Allah selalu memberikan motivasi buat diri kita bahwa saya harus mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab pedoman saya. Jadi saya harus mempelajarinya. Ya. Baik, mungkin itu sedikit muqaddimah dari saya. Insyaallah kita akan memulai tahsin kita pada pagi hari ini di surah Al-Fatihah dulu saja. Nah, jadi karena ini penting, karena ini kita selalu memakainya di saat sholat, baik sholat jamaah ataupun sholat pribadi, ya. Nah, jadi penting buat kita karena Al-Fatihah ini kalau salah makna, ya. Nah, salah makna yang kita baca atau salah huruf yang kita baca akhirnya maknanya jadi berubah. Makanya pentingnya pertama kita pelajari Al-Fatihah dulu. Baik. Kita bisa mulai, Ustaz? Baik. Jadi sistemnya saya membacakannya terlebih dahulu, kemudian jamaah bersama-sama mengikutinya. Kemudian saya ulangi lagi sampai 3 kali bersama-sama. Kemudian saya berikan kesempatan jamaah membacanya. Ya. Setelah itu yang kelimanya itu satu persatu maju untuk saya simak bacaannya. Karena kalau rame-rame saya dengar ini nanti saya tidak bisa membedakan mana yang salah, mana yang belum pas makhrajnya. Ya, bisa ya? Ya. Nah, saya mungkin ini agak lama, saya mohon mungkin bisa meluangkan waktunya, ya. Baik. Sekarang kita mulai dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 Coba rame-rame. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi matikan huruf H itu kayak kita menguap atau makan sambal terus kepedasan. Ya. Nah, jadi bedakan H yang tipis sama H yang tebal. Kalau H yang tebal itu dia agak mau di tenggorokan tapi mau turun ke dada, ya. Nah, itu H-nya. Kayak H Ibrahim itu dia mau di pangkal tenggorokan, ya, bunyinya. Jadi kalau H yang biasa disebut H seperti alhamdu, itu H-nya kayak kita makan sambal pedas, kita ngerasa atau kita kayak menguap, ya. Nah, jadi tipis, ya. Jangan alhamdulillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini salah, ya. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Coba jamaah bareng-bareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Satu kali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi pakai ro, ya. Terkadang ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, ya. Jadi ro bukan ra. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya, biasanya huruf ya di situ ketemu huruf waw. Itu kalau orang Jawa, mohon maaf ya Bapak-bapak atau ikhwan, itu sering kedengarannya yau, ya. Jadi harus ke u. Yaumiddin, ya. Nah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya, jadi huruf ya di situ dia bertasdid. Jadi harus ditekan, ya.
Terkadang ada orang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi enggak kedengaran tasdidnya. Nah, kemudian kanasta'in. Terkadang orang pakai larinya ke to bunyinya, ya. Jadi harus benar-benar kita perhatikan bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Satu kali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jadi terkadang di izharnya di an'am itu terkadang kedengaran pakai mim, am'amta 'alaihim, ya. Terkadang ada orang membaca tergesa-gesa cepat-cepat, pengen al-fatihahnya satu nafas. Itu sering banyak salahnya di situ, ya. Nah, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi di ghairil maghdu itu terkadang di go sukun, di goin, huruf goin sukun di situ terkadang kedengaran orang membaca pakai huruf kaf. Ghairil maghdu. Nah, padahal magdu. Terkadang huruf goinnya dikolkola, padahal dia bukan huruf kolkola, ya. Terkadang dibaca ghairil maghdu, padahal ini tidak salah karena goin bukan huruf kolkola, ya. Jadi huruf kolkola ada 5, ya. Diistilahkan baju di toko. Ba, jim, to, qaf, dal, ya. Jadi itu huruf kolkola, ya. Nah, jadi harus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terus terkadang di lafaz alaihim itu dipisah, sebenarnya nggak boleh langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus linnya itu kita harus do-nya itu karena di situ ada 6 harokat dan lamnya bertasdid. Ketika mau masuk ke huruf lam harus tekan dallin. Terkadang ada yang nggak menekan tasdidnya, jadi kelihatan datar aja, ya. Jadi sekarang kita menyimak satu-satu, ya. Jadi ini untuk pemula, ya. Jadi untuk
saya lebih mudah mengenal mana yang sudah agak mending bacaannya dan yang belum. Jadi kita butuh perlahan-lahan, ya. Baik. Fadol, yang mau duluan ke depan bacaannya, ayo. Bebas, yang mau duluan, nggak apa-apa. Fadol. Fadol, nggak usah malu, mah. Yang namanya kita belajar itu dari tidak bisa baru ke bisa, ya. Jadi tidak usah malu bahwa oh ini bacaan segini salah. Nggak usah malu, ya. Nah, kalau nggak mau maju ya di situ aja nggak apa-apa. Saya menyimak bacaannya. Coba. Fadol, Mas. Taib. Ustadznya dulu nggak apa-apa. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi syai-nya itu ya sukun di situ kurang apa? Kurang ke i, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih kurang? Sekali lagi, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirrajim. Nirrajim. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengucap huruf ro tebal itu kayak lidah bergetar. Ar-ro. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Jadi belum ke u, ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masih kurang. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Sedikit lagi. Maliki yaumiddin. Masih kurang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Masih yau ke u, ya. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain yang pertamanya masih kurang. Coba. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas sirat. Itu mau ke kha tadi haknya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Alif lam di situ harus bunyiin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi to itu jangan terlalu tekan. Akhirnya larinya apa? Ke hidung, ya. Jadi santai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ke hidung. Qal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Iya. Siratal ladzina Nah, zalnya kurang pas. Huruf zal itu di ujung-ujung lidah, ya. Siratal ladzi, ya. Jadi jangan zi, ya. Itu mau larinya ke za, ya. Jadi di ujung huruf hijaiyah yang berada makhrajnya di ujung lidah itu cuma 3. Itu sa, kemudian zal, sama dho, ya. Nah, sa, zal, dho, ya. Nah, jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Coba. An'amta 'alaihim. Mimnya kurang pas. An'amta 'alaihim. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bi 'alaihim kurang ke i. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi Kan qalqalah. Magdu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bi 'alaihim, pelan-pelan. Bi 'alaihim. Ghairil maghdubi Jangan ghairil. Ghairil karena dia bukan dengung hurufnya, ya. Iya. Ghairil maghdubi Magdu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya kurang tekan. Iya, jadi do-nya itu biasa aja, jangan di bibirnya miring ke sana, ya. Nah, jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jangan ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Jazakallah khair. Jadi itu Pak, ya. Jadi kita butuh waktu yang banyak, ya.